saya akan mencoba membawa materi ini itu tentang penelitian secara umum di program pasca sarjana Fakultas MIPA. Jadi jangan dibayangkan nanti saya akan memberikan materi yang penelitiannya itu bagaimana membuat penelitian dilakukan penelitian seperti apa gitu ya, karena saya sendiri dari matematika, jadi mungkin saya juga tidak terlalu paham kalau yang ada di biologi, fisika ataupun kimia seperti itu ya. Mungkin saya kita kenalan dulu sebentar ya. Jadi saya Bu Isnani, saya dari program studi dari matematika ya, Departemen Matematika. Nah itu pendidikan saya S1 saya di UB, jadi saya juga alumni dari MIPA ini gitu ya. Kemudian S2 saya di ITB dan S3 saya di Erlangga. Saat ini saya sedang menjabat sebagai ketua program studi ilmu aktuaria. Jadi diamanai untuk membawa program studi ilmu aktuaria ini. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, mungkin topik penelitian saya itu adalah di bidang matematika biologi. Tapi bukan, saya tidak pernah masuk juga ke laboratorium biologi sebenarnya begitu ya. Tapi mungkin ke depan kita akan bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari biologi, karena sebenarnya penelitian saya terkait dengan pemodelan simulasi, khususnya terkait dengan model generator P dan juga model generator. Nah saat ini karena saya sedang diamanahi untuk membawa memimpin program studi ilmu aktuaria, saya sedang mengembangkan juga penelitian saya di bidang matematika aktuaria dan juga di matematika keuangan. Kembali lagi ke penelitian gitu ya. Jadi mungkin sebenarnya apa yang saya sampaikan mungkin Bapak Ibu gitu ya. Jadi mungkin tadi saya gitu Pak Bagus saja ya, panggilnya Bapak Ibu semua. Jadi sebenarnya penelitian itu mungkin sudah pernah kita lakukan ya, kecuali mungkin beberapa dari Bapak Ibu yang saat ini mengikuti program fast track di S2, mungkin saat ini juga sedang melakukan penelitian di S1 mengerjakan skripsi. Jadi kalau kita kembali ke definisi gitu ya, itu penelitian itu adalah kita mencari kembali. Nah sebenarnya penelitian ini dilakukan untuk apa? Nah untuk apanya ini kita mencari sesuatu yang baru yang sebenarnya bermula dari adanya suatu masalah. Jadi kalau saya di metode penelitian bisa selalu menyampaikan bahwa penelitian ini kita lakukan karena ada masalah. Jadi kalau nggak pernah ada masalah, sebenarnya kita tidak pernah melakukan penelitian, gitu ya. Jadi ada masalah, kemudian masalah itu muncul karena ada latar belakang tersendiri yang nanti akan membawa kita sampai kita harus bisa menyelesaikan penelitian itu sendiri. Nah, masalah ini munculnya dari mana? Sebenarnya masalah itu bisa muncul dari mana-mana gitu ya. Yang pertama mungkin bisa yang saya tulis di slide ini sih dari masalah kehidupan yang ada di sekitar kita. Jadi karena kita ini ada di Fakultas MIPA, kita belajar tentang ilmu dasar. Tentunya sebisa mungkin penelitian yang kita lakukan nantinya adalah bisa kita lakukan tepat waktu sesuai masa studi yang dibebankan kepada kita. Jadi mungkin kalau di fast track itu sekitar 3 semester ya, maksimal itu 4 semester. Kalau yang benar-benar lewat jalur reguler itu adalah 4 semester di S2. Tapi biasanya juga ada yang lulus di 3 semester. Nah, saat ini di program studi pasca sarjana ya di Fakultas MIPA ini juga ada penelitian S2 yang juga by research, termasuk juga di S3. Nah, ini kita harus bisa mengelola penelitian kita itu nanti secara terencana tadi, gimana caranya supaya bagi yang S2 maksimal itu bisa lulus di 2 tahun dengan tuntutan-tuntutan yang ada di program studi. Nah, termasuk yang di Bapak Ibu yang ada di program doktor. Dan yang di program doktor itu adalah kita rencanakan bahwa Bapak Ibu harus bisa selesai, mestinya itu adalah dalam waktu 3 tahun atau 6 semester. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan sebenarnya beberapa mahasiswa itu juga ada yang sebenarnya bisa lulus di 5 semester. Nah, bagaimana caranya itu nanti yang mungkin saya bisa share gitu ya Bapak Ibu sekalian di
ini begitu ya. Karena tapi untuk lulus di 5 semester itu sebenarnya kalau di program studi doktor itu selama ini sih belum bisa benar-benar 5 semester ya, 5 semesternya selesai. Tapi untuk ujian disertasinya itu baru bisa dilaksanakan di semester 6. Jadi awal semester 6 Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan ujian disertasi doktor. Nah, ujian disertasi ini bisa benar-benar ujian, tetapi ada juga yang hanya merupakan diseminasi dari penelitian disertasi Bapak Ibu. Apabila syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh program pasca ini bisa dilewati oleh Bapak Ibu. Jadi tentunya nanti apa syaratnya untuk sampai ujian disertasi itu hanya perlu diseminasi ataukah harus diuji lagi? Nah, itu nanti mungkin akan lebih detailnya disampaikan oleh Bapak Ibu Kaprodi di program doktor. Nah, selain penelitian tadi tentunya kita tidak bisa meninggalkan juga bahwa penelitian kita itu harus orisinil. Ya, jadi novelty-nya itu apa? Nah, itu yang akan selalu kita bicara di program pasca. Nah, mungkin akan sedikit berbeda dengan yang saat ini mungkin masih fast track gitu ya. Jadi yang fast track kan di S1 itu ada yang tidak harus benar-benar baru penelitiannya, tetapi boleh mengkaji kembali dari penelitian yang sudah ada dari penelitian terdahulu. Nah, tapi kalau di program pasca itu harus benar-benar baru. Nah, nanti levelnya seperti apa itu yang akan membedakan kita di level S2 ataukah di level S3 seperti itu. Nah, jadi sebenarnya penelitian itu seperti ini ya. Jadi satu proses untuk mengeksplor sebenarnya sesuatu yang belum kita ketahui, gitu ya. Kemudian kita mempelajari, berusaha memahami, membangun sesuatu yang baru, gitu ya, yang sebenarnya itu belum ada sebelumnya. Nah, ini sebenarnya merupakan satu tugas berat. Gitu. Tapi saya rasa kalau kita sudah ada di program pasca ini seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Dekan, kita harus benar-benar juga menikmati ya program pasca sarjana ini. Insya Allah kalau kita sudah yakin kita ada di sini, insya Allah semuanya akan bisa berjalan lancar. Itu dulu. Jadi jangan sampai ada keraguan-keraguan. Gitu ya. Jadi selalu saya katakan ke mahasiswa saya baik di S1, S2, S3 biasanya kalau kita sudah memulai sesuatu, mulailah itu dengan semangat yang tinggi, sesuaikan dengan passion kita masing-masing. Jadi kalau kita sudah masuk ke sini dengan terpaksa, gitu ya, itu biasanya menurut pengalaman, ya itu akan ada sedikitlah hambatan, walaupun nanti bisa kita selesaikan ya. Tetapi yang penting pertama kali adalah kita harus punya semangat yang tinggi bahwa kita pasti selesai studi kita dalam waktu yang tepat yang ditentukan. Jadi kalau S2 itu mestinya kalau bisa 1,5 tahun ya, 3 semester. Kalau yang di S3 itu mestinya awal semester 6 itu sudah bisa lulus ya, mudah-mudahan. Nah, dari penelitian itu, jadi kita itu juga banyak tuntutan sebenarnya. Jadi tidak hanya harus lulus tepat waktu gitu ya, tetapi kontribusi kita itu apa sebenarnya. Jadi tidak hanya kita mengejar lulus tepat waktu, tapi nggak ada kontribusinya. Nah, yang perlu juga kita perhatikan di sini adalah bentuk kontribusi ke pengetahuan. Nah, itu tadi yang berkaitan dengan novelty tadi. Tentunya penelitian kita nanti itu harus bisa menemukan, ya, atau mungkin merevisi suatu teori tertentu. Biasanya ini nanti berkaitan dengan yang Bapak Ibu di matematik ya, baik di S2 maupun S3. Kemudian bisa juga suatu metode baru, fakta ataupun aplikasi. Nah, ini nanti tentunya akan berkaitan dengan bidang atau topik penelitian dari Bapak Ibu semuanya. Jadi yang matematik tentunya akan berbeda dengan yang dari biologi. Yang dari biologi juga akan berbeda dengan yang dari fisika, kimia ataupun dari statistika gitu ya. Jadi kita harus bisa menempatkan penelitian kita itu sebenarnya sesuai dengan apa yang ingin kita kontribusikan tadi. Yang pertama itu harus ke pengetahuan. Dan yang kedua sebenarnya kita juga dituntut untuk bisa ini memberikan kontribusi itu ke masyarakat. Nah, kalau ke masyarakat itu sebenarnya tidak semua penelitian Bapak Ibu nanti itu akan bisa langsung didukung. Jadi tidak perlu khawatir. Mungkin kalau nanti merasa bahwa saya
S2, saya lulus S3, kok hasil penelitian saya itu tidak bisa saya langsung aplikasikan ke masyarakat, gitu ya. Jadi itu akan bergantung kembali kepada penelitian Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi mungkin kalau penelitian di biologi atau kimia, mungkin ada yang bisa langsung diaplikasikan, tapi juga mungkin ada yang tidak bisa langsung diimplementasikan. Tapi yang penting di sini sebenarnya kalau kontribusi itu tidak bisa kita sampaikan secara langsung, sebenarnya akan tetap ada manfaat penelitian kita yang masih bisa kita sampaikan di sana. Nah, penelitian itu mungkin hasilnya adalah bisa mendasari untuk penelitian-penelitian berikutnya. Ya, apalagi kalau penelitian di bidang matematik itu ya, kadang-kadang kalau yang penelitian murni itu biasanya apa? Ilmunya itu kan kadang orang nggak paham, orang matematik sendiri ya, atau mungkin di statistika juga yang sama dekat dengan matematik itu kadang-kadang ada satu teori yang orang satu topik sendiri itu kita nggak paham. Nah kalau itu mau kita tuliskan kontribusinya bisa dilaksanakan atau digunakan di masyarakat itu akan sulit, gitu ya. Bisa kita lihat. Nah, yang saya sampaikan tadi juga adalah tentang orisinilitas penelitian. Jadi penelitian kita itu harus orisinil. Nah, orisinalitas di sini itu sebenarnya bisa kita bedakan menjadi dua hal. Ya, jadi kalau tadi kita berkaitan dengan penelitian itu ada suatu masalah, sebenarnya orisinalitas ini ada yang dikaitkan dengan masalah. Tapi ada juga yang kita kaitkan dengan metode. Nah nanti Bapak Ibu sekarang bisa berdiskusi ya itu atau konsultasi dengan tim pembimbing ya baik di S2 maupun di S3. Nah kalau yang berkaitan dengan metode itu biasanya seperti ini, sudah ada orang lain yang sebenarnya sudah pernah mengerjakan sebelumnya dengan metode yang lain. Nah kita mencoba untuk menyelesaikan hal tersebut, masalah tersebut itu dengan menggunakan metode yang lain. Nah, di sini modal penelitiannya itu adalah kita berkontribusi pada method improvement. Jadi pengembangan metodenya itu seperti apa? Saya rasa ini tidak tertutup hanya di matematika ataupun statistika ya, tapi mungkin di kimia, biologi ataupun fisika. Saya rasa juga ada metode-metode tertentu yang bisa Bapak Ibu kembangkan, gitu ya. Cuman mungkin di sini saya tidak terlalu paham juga, gitu ya. Tapi nanti tentunya Bapak Ibu yang lebih mengerti di bawah arahan dari tim pembimbing. Kemudian yang kedua adalah orisinalitas pada masalah. Jadi masalah itu memang benar-benar baru, belum pernah ada orang yang mengerjakan seperti itu ya. Jadi ada benar-benar masalah baru yang memang Bapak Ibu bisa lakukan. Nah, parameter apa yang menunjukkan bahwa nantinya penelitian kita itu berkualitas? Kita harus bisa menjawab juga selain nanti kita bisa menyelesaikan penelitian kita, dia orisinil, tetapi ada satu parameter yang menunjukkan bahwa penelitian kita itu nantinya berkualitas. Jadi banyak sebenarnya gitu ya. Kalau di sini poin-poinnya ini banyak sekali gitu ya. Nah, mungkin kalau nanti tidak bisa dicatat, kalau ini dicatat cepat ya silakan. Tapi kalau misalnya tidak, nanti materinya mungkin bisa diminta di panitia ya, silakan saja. Nah, yang saya garis bawahi di sini kalau logis sistematis itu jelas gitu ya, kita sudah sering. Tapi yang penting di sini tadi kebaruan kontribusi tadi sudah saya sebutkan, tapi bisa direplikasi oleh peneliti yang lain. Jadi selalu saya sampaikan juga ke mahasiswa saya bahwa kalau kita meneliti ini adalah fakultas MIPA. Jadi kalau kita meneliti itu harus menggunakan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu kan sudah ada panduan-panduannya ya, urutannya tahapannya seperti apa. Mungkin Bapak Ibu semuanya sebenarnya sudah tahu gitu ya, jadi tidak perlu saya jelaskan di sini. Tetapi yang menjadi goal dari penelitian kita nantinya di program pasca ini adalah bahwa penelitian Bapak Ibu nanti juga harus mendapatkan citasi atau pengakuan dari peneliti yang lain gitu ya, yang nantinya juga bisa ditiru oleh Bapak Ibu peneliti yang lain. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu meneliti di program pasca, kemudian karena syaratnya itu harus mengusung artikel, publikasi di jurnal, kemudian sudah selesai lulus gitu ya. Saya rasa tidak itu tujuan kita, tetapi nantinya hasil kita itu juga harus bisa disitasi oleh peneliti-peneliti yang lain, sehingga penelitian kita itu tidak berhenti hanya
program magister ataupun program doktor. Kalau penelitian kita berhenti di sana, itu tidak ada manfaatnya. Yang manfaatnya hanya itu saja, Bapak Ibu lulus program magister, doktor, mendapatkan ijazah saja. Nah, apa artinya itu? Itu bukan sesuatu penelitian yang sebenarnya bisa kita katakan dia berkualitas, ya. Kita harus visitasi, ya, sehingga maka kita harus membuat penelitian yang bagus. Nah, caranya bagaimana, gitu ya. Nah, kalau saya rasa ini juga sudah umum sebenarnya, gitu ya. Jadi kalau tesis, disertasi itu nanti pasti ada pendahuluan macam-macam, gitu ya. Mungkin ini saya akan cepat. Nah, tapi kalau penelitian yang umum sebenarnya juga mirip, ya. Nanti kalau Bapak Ibu mungkin yang kemarin sudah lulus S1 kemudian sempat bekerja di suatu instansi, gitu ya, pasti juga pernah melakukan satu kegiatan penelitian walaupun mungkin secara umum. Jadi biasanya pasti ada masalah, hipotesis, pengujian dan kesimpulan. Nah, kalau di S2 dan S3 karena kita harus menyusun tesis dan disertasi, berarti apa? Berarti ada satu aturan yang harus kita ikuti. Nah, aturannya apa? Aturannya ini adalah kita menyusun tesis dan disertasi sesuai panduan yang diberikan. Nah, itu sudah saya tuliskan di sana. Nanti bisa, tapi tentunya ini masing-masing ya, masing-masing prodi. Jadi di program studi baik di magister maupun di doktor, untuk masing-masing departemen itu bisa memiliki satu kekuasaan sendiri. Jadi ada satu hal mungkin di bagian tertentu di situ yang memang spesifik di bidang olahraga, ya. Jadi kita fleksibel biasanya gitu. Jadi misalnya di biologi itu jelas harus ada metode penelitian, pengumpulan data, analisa datanya, metodenya apa saja itu ditulis jelas, gitu ya. Mungkin kalau dari kami, gitu ya, bidang kami di matematika sendiri tidak ada metode pengumpulan data, metode analisis data, pengukuran itu tidak ada. Karena memang dari kami biasanya adalah pengembangan model, tidak berkaitan langsung dengan data real di lapang. Tapi kalau Bapak Ibu nanti penelitian yang memang benar-benar berkaitan dengan data real di lapang, maka hal-hal tersebut harus masuk di dalam tesis atau disertasi, ya. Nah, ini ada komparasi saya berikan, saya sampaikan, gitu ya, dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ini yang sudah lulus S1 mungkin sudah merasakan, gitu ya. Jadi ada sedikit perbedaan komparasi penelitian baik di S1, S2 ataupun S3. Jadi ada level kontribusi yang seperti apa, bentuk kontribusinya dan target publikasi. Jadi kalau lulus S1 kemarin mungkin kita tidak dituntut untuk publikasi. Kalaupun ada mungkin yang diminta oleh program studinya di sebelumnya, gitu ya, oh harus publikasi, gitu ya. Beberapa itu mungkin sekedar publikasi di departemen masing-masing atau di repositori dari universitas masing-masing. Kalau di Fakultas MIPA sendiri di program S1 itu belum ada tuntutan harus publikasi, ya. Jadi seperti itu. Nah, target publikasinya kadang-kadang masih boleh saja hanya seminar, gitu ya, seminar nasional, itu pun sudah sangat bagus. Tapi di S1. Nah, di S2 Bapak Ibu tidak bisa seperti itu lagi. Karena S2 tuntutannya minimal harus ikut seminar internasional. Kalau ingin di nanti publikasinya misalnya di prosedur yang terindeks, gitu ya. Ini tuntutan sebenarnya international conference itu adalah bukan harus artikel nanti itu masuk dalam prosedur terindeks, bukan, ya. Tetapi paling tidak sudah pernah mengikuti satu seminar, walaupun hanya hanya presentasi, ya, tidak masuk di prosedurnya. Tapi kalau prosedurnya itu terindeks dan artikel kita masuk di sana, maka itu bisa dianggap sebagai hasil publikasi artikel yang setara dengan yang kita publikasi di jurnal, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau di S3 itu lebih tinggi lagi. Jadi ada satu tuntutan tersendiri di program magister maupun di program doktor. Tapi tentunya nanti akan lebih dijelaskan oleh Bapak Ibu Prodi masing-masing, ya. Dan ini sih yang secara umum dari Permendikbud yang saya ambil, gitu. Tapi mungkin nanti masing-masing program studi itu bisa memiliki
memiliki aturan atau hal-hal yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu semuanya bisa yang lebih spesifik. Yang saya tidak bisa berikan di sini semuanya karena mungkin bisa beda-beda. Nah, ini mungkin sedikit saya berikan contoh gitu ya. Kontribusi penelitian di S1, S2 dan S3 sama sebenarnya gitu ya. Mungkin bisa diambil sarinya saja ya, karena saya tidak ambilkan semuanya misalnya untuk biologi, fisika gitu ya. Jadi kalau di penelitian diploma atau vokasi itu biasanya D3 atau D4 ya. Nah, misalnya dulunya seperti itu, mengembangkan sistem informasi satu program studi untuk apa gitu ya. Nah, karakternya di sini adalah dia hanya menguasai skill teknisnya. Jadi karya tugas akhirnya itu seperti itu. Tapi begitu di S1 sebenarnya ini sama, misalnya menjadi sistem cerdas berbasis neural network untuk prediksi harga saham. Nah, berarti di sini sudah ada kita menguji suatu teori, ada suatu software development yang diimplementasikan di sana. Itu di level S1. Nah, untuk level S2 itu sudah menggunakan ini sama kan ya, untuk prediksi harga saham sebenarnya itu, tapi sudah ada penerapan algoritma genetika untuk apa? Jadi sudah lebih spesifik lagi. Nah, mungkin nanti bisa dianalogikan dengan penelitian Bapak Ibu sesuai topik yang dikaji masing-masing. Sebenarnya punya saya ini nantinya level S1 ataukah sudah level S2 ataukah level S3, sehingga nanti jangan sampai ini penelitian sebenarnya di level S1 masih dikerjakan di level S2, atau yang harusnya sudah di level S3 dikerjakan Bapak Ibu di level S2, kan terlalu tinggi gitu ya tuntutannya. Nah, itu yang mungkin harus kita nanti itu duduk bersama gitu ya, antara mahasiswa dengan pembimbing. Nah, kalau level S3, nah itu kan penerapan teori gitu ya, penerapan algoritma ini. Nah, jadi ada suatu visi tertentu yang kita apa namanya gitu ya, program. Nah, ini satu contoh saja ya, yang dimana kontribusi penelitian itu sebenarnya berbeda-beda, walaupun sebenarnya topik besarnya itu mungkin sama gitu ya. Nah, nanti di Bapak Ibu topik-topik masing-masing itu bisa dilihat. Nah, ini mungkin sedikit contoh gitu ya, bedanya masih penelitian kalau kita di akademisi ya, di program pasca itu dengan teknopreneur gitu lah. Jadi misalnya gini, kalau di teknopreneur itu ya sudah saya membuat ada apa meja, itu ada meja yang bagus, seni gitu ya, ada yang kuat, ada yang pokoknya luas gitu. Kalau orang teknopreneur ya pokoknya dia mikirnya apa? Menjual gitu ya, gimana nilai tambah produknya ini nanti supaya laris, menjadikan aset, menjualnya itu bagaimana layanannya. Tapi kalau kita nanti di program pasca itu akan berbeda hasil mikirnya. Gimana ya caranya kita bisa membuat satu meja yang dia itu indah, kuat, tapi juga luas, gitu ya, besar tapi indah dan tidak ruangannya itu bisa menampung meja itu, gitu ya. Nah, nilai-nilai ini bagaimana nantinya akan bisa kita kerjakan? Berarti apa? Ya kita harus meneliti bahasa Jawanya, Indonesia apa ya? Kita komponennya itu kita lepas satu persatu, kemudian kita susun menjadi sesuatu yang baru. Nah, itu sama seperti penelitian kita gitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti di fisika gitu ya, pertama itu ada apa gitu ya, kemudian ada yang lain lagi. Nah, kita ambil ini bagaimana caranya supaya menjadi sesuatu yang baru. Ya. Nah, ini tahapan penelitian yang tidak akan kita lewati semuanya. Memang nanti akan berbeda-beda dari masing-masing program studi ya. Saya tidak bisa bicarakan itu sesuatu yang sama untuk semuanya. Jadi saya bicaranya yang umum saja. Tetapi salah satu contohnya bisa seperti ini, tahapan penelitian gitu ya. Nah, ada juga yang lain seperti ini, gitu ya. Nah, nanti mana yang Bapak Ibu gunakan, mana yang akan Bapak Ibu terapkan, tentunya akan bergantung kepada topik yang dikerjakan. Kita lihat ya. Jadi kalau yang tapi secara umum sebenarnya yang sering kita lakukan kalau di fakultas kita itu adalah yang seperti ini. Sebenarnya itu. Jadi ini pengalaman saya ya. Nah, ini juga ada yang lain. Itu kalau yang berkaitan dengan eksperimen itu ya, biasanya itu kan ada eksperimen. Nah, eksperimen itu kan pasti butuh desain. Nah, desainnya macam-macam gitu ya. Ini saya berikan aja contoh.
Nah ini bergantung kepada minat dari Bapak Ibu semuanya, ya. Nah tapi yang juga mengawali penelitian kita itu sebenarnya adalah studi literatur. Kuliah di program pasca sarjana, ya di S2 ataupun S3 itu kita akan selalu berkutat dengan studi literatur. Tanpa itu kita nggak akan bisa mengenal. Jadi mulai sekarang, mulai hari ini coba nanti sudah mulai browsing gitu ya, bisa. Karena kalau kita kuliah di S2, S3 itu bisa puluhan, bisa ratusan, bisa ribuan artikel yang akan bisa kita browsing. Dan kita nggak boleh patah semangat gitu ya. Ini saya sudah dapat 100 artikel, Pak Bu, pembimbingnya. Kenapa topik penelitian saya itu masih belum juga disetujui? Nah, karena mungkin topik yang Bapak Ibu pilih itu memang topik yang diminati oleh banyak orang. Jadi walaupun artikel kita yang kita baca itu sudah 100 gitu ya, tapi belum ada topik yang bisa membawa ke penelitian kita yang akan kita kerjakan. Jadi jangan putus asa juga, tetap semangat. Karena mungkin yang lain, teman Bapak Ibu di program studi yang lain mungkin hanya sampai 10 saja sudah bisa dapat topik penelitian. Gitu ya. Jadi akan berbeda. Semuanya berbeda bergantung kepada topik dari Bapak Ibu. Nah, studi literatur di sini nanti tujuannya apa? Gitu ya. Ini adalah memperdalam pengetahuan tentang bidang yang Anda teliti semuanya. Ya, kemudian yang kedua mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dan sudah pernah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya. Tadi yang saya sampaikan, kalau itu sudah banyak, maka sebenarnya kita untuk mencari celahnya itu akan sulit. Satu penelitian yang banyak dilakukan orang, kemudian dia sudah banyak dipublikasikan, kita mencari topik itu akan sangat sulit. Pengalaman kami seperti itu. Tapi kalau suatu topik itu belum ada yang dikerjakan, benar-benar sesuatu yang teorinya baru, ya teorinya baru, metodenya baru, itu lebih mudah mencari celahnya untuk melakukan penelitian, termasuk nantinya untuk publikasi. Dan kedepannya pasti artikel kita juga akan banyak disitasi oleh teman-teman yang meneliti di tempat yang lain. Tapi memang pasti apa? Kesulitannya atau tantangannya apa? Karena itu sesuatu yang benar-benar baru, maka effort kita memang juga harus lebih besar. Nah itu yang harus kita miliki. Selain satu tadi semangat pertama gitu ya, yang kedua itu adalah kita harus selalu punya effort yang besar bahwa ini bisa kita kerjakan walaupun ini baru belum pernah dikerjakan oleh orang yang lain, gitu ya. Jadi jangan nanti membuat penelitian itu yang ya sudahlah, pokoknya saya nanti lulus S2, lulus S3 tepat waktu, terus bisa memenuhi syarat di S2 atau S3 harus publikasi sekian selesai. Nah harapan saya tidak seperti itu ya. Jadi kita bisa mengembangkan selain hanya dapat ijazah. Kemudian mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang dipilih dan tentunya memperjelas masalah penelitian. Jadi sebenarnya studi literatur ini hanya bingkai dari siklus penelitian yang kita lakukan. Jadi bingkainya saja. Dalamnya bagaimana ya, dalamnya kita urus. Ya. Nah, kemudian ini biasanya begitu ya. Nah, mungkin yang baru fast track gitu ya. Ya itu biasanya sudah S1 masih kuliahnya banyak gitu ya. Terus S1 harus buat skripsi, S2 suruh kuliah lagi. Nah, itu biasanya suruh banyak. Biasanya di semester 1 kan bayar S2, S3 pasti kuliahnya ada metode penelitian. Dosennya minta studi literatur, cari artikel minimal 10 misalnya gitu kayak. Makin banyak literatur itu sebenarnya makin baik. Tapi biasanya semakin dibaca semakin pusing kan ya. Kumpulkan aja gitu ya. Terus apa lama-lama ya, itu ya tidur di kolongnya aja gitu ya, bukunya gitu ya. Nah kepalanya jadi pusing, gitu kan? Nah, tapi sebenarnya apa? Pusing itu bukan karena kita membacanya. Sebenarnya intinya itu karena yang kita baca itu memang belum banyak. Jadi kita bisa menyadari selama ini. Nah, mungkin nanti itu ya. Jadi nanti kalau sudah mulai diberi tugas Bapak Ibu dosennya atau di mata kuliah yang S2 atau S3 yang tidak bayar riset berarti kan masih ada kuliah ya. Nah nanti bisa
dicoba gitu ya. Jadi kalau kita nanti itu merasa pusing, kita harus sadar berarti yang kita baca selama ini memang belum banyak. Jadi Bapak Ibu mainnya masih kurang, teknik membaca bukunya atau artikelnya itu masih kurang. Jadi sekarang pikirnya jangan ke mall, ke pantai gitu ya. Nah, tapi sekarang pikirnya ke browsing gitu ya. Jadi jangan nanti tidur terus. Nah, jadi tadi ada beberapa tahapan ya. Kalau saya kira di depan tadi saya sebutkan ada 7 kalau nggak salah. Nah, menentukan bidang penelitian. Sebenarnya menentukan bidang penelitian ini kan goalnya dulu ya, nomor 1 dulu ya. Saya nanti mau meneliti apa gitu. Nah, mulai hari ini gitu ya, tetapkan saya nanti mau meneliti ini. Nah, kemudian nanti pulang harus cari tadi literatur ya. Nah, bagaimana cara menentukannya ya? Pusing gitu ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau kita merasa bahwa saat ini kita pusing dengan membaca, yaitu tadi karena kita belum banyak baca. Tapi kalau sudah banyak baca, carilah lagi bacaan yang lebih banyak. Medianya banyak ya, dan ini semua bisa diakses di UB. Nah, memilih topik penelitian nanti itu tadi harus sesuai passion Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan misalnya nggak tertarik gitu ya, karena dipaksa bentuknya misalkan gitu ya, Bapak Ibu pembelajaran maksa harus ini. Nah, coba nanti bisa dikonsultasikan sebenarnya. Saya sebenarnya kurang tertarik Pak Bu dengan yang ini gitu ya. Kita terbuka saja gitu. Jadi karena apa? Kalau nanti Bapak Ibu meneliti itu terpaksa, stresnya itu dari sekarang, gitu kan ya. Dari awal sudah stres, saya sudah nggak suka sama dosennya kok diminta ini dan itu ya. Udah, itu akan jadi beban tersendiri gitu. Jadi mengerjakan sesuatu ini kalau nggak passionnya pasti nggak senang. Dan kendalanya akan muncul di belakang. Jadi seperti bom waktu saja sebenarnya seperti itu. Jadi kalau saya membimbing itu biasanya saya kembalikan ke mahasiswa. Gimana gitu kan ya, suka nggak yang ini kira-kira gitu. Kalau nggak suka kita coba cari yang lain gitu ya. Nah itu harus kita diskusikan sejak awal. Jadi jangan nanti di tengah-tengah baru menyampaikan, Pak Bu sebenarnya saya tuh nggak suka materi ini, bukan passion saya. Dan tentu kenapa baru bilang sekarang ya, sekarang mungkin saya kita takut, segan atau yang lain. Saya kira itu harus kita hilangkan ya. Kita sampaikan sejak di awal ya, dan cari yang kita bisa konsentrasi, kemudian yang mudah gitu ya, secara pengukuran penelitian. Mudah ini saya kasih tanda kutip. Jadi mudah itu namanya tidak benar-benar mudah sebenarnya. Tapi mudah itu maksud saya di sini itu adalah yang memang penelitian itu bisa kita kerjakan. Jangan sesuatu yang memang tidak mungkin kita kerjakan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa itu levelnya S3, tidak mungkin dikerjakan di level S2. Ya berarti jangan. Nah itu pastinya Bapak Ibu pembimbing kita yang nantinya akan bisa membawa kita ya. Kemudian nah itu sesuai kapasitas dan kapabilitas. Jadi harus kita perhatikan. Nah kemudian menentukan masalah penelitian ini sama ya. Jadi carilah alat-alat bantu ya yang mungkin bisa membantu kita nanti mempercepat penelitian kita. Nah kita harus menyusun research problem dan landasannya. Ini tidak kita lakukan tanpa kita konsultasi ke ya, jadi ini sih sebenarnya. Nah, merangkum metode yang ada, saya kira ini sudah umum sebenarnya ya. Nanti mungkin kita bisa diskusi di belakang kalau ada pertanyaan. Nah, menentukan metode yang diusulkan. Nah, metode ini mungkin bagi yang ada ideologi kimia fisika itu bukan hanya metode yang mungkin dari bahan. Mungkin metodenya sama, tapi bisa kita mencoba bahan yang baru, itu hasilnya seperti apa? Saya rasa seperti itu, ya. Nah, tapi yang jelas catatannya adalah bahwa penambahan yang kita lakukan, baik dari sisi metode atau perubahan, itu harus membuat satu pemecahan yang lebih baik untuk suatu masalah yang nantinya bisa memberikan kontribusi kepada penelitian. Terus kemudian kita evaluasi. Nah setelah dievaluasi apa? Nah ini harus bisa kita tulis dan kita publikasi. Jadi biasanya ya, jadi saya mungkin kalau yang sudah sekarang
sekarang di program dokter kan sudah melewati program magister gitu ya. Kalau yang di magister sudah melewati S1. Biasanya menelitinya itu cepat, gitu kan? Kalau yang di biologi kimia masuk lab penelitiannya bisa cepat, gitu ya. Yang di matematik biasanya pengembangan model juga bisa cepat. Tetapi menulisnya tidak bisa. Jadi menyampaikan hasil kita itu tidak bisa tertata dengan dalam bahasa Indonesia. Apalagi nanti kita harus dituntut publikasi di jurnal internasional. Nah, padahal kalau kita meneliti itu kemudian hasil penelitian kita itu belum kita publikasikan, sebenarnya itu bisa dikatakan bahwa kita itu belum benar-benar meneliti. Karena apa yang kita lakukan itu belum diketahui oleh banyak orang. Nah, bagaimana penelitian kita itu bisa diketahui oleh banyak orang? Cara gimana? Ya, harus ditulis, dipublikasikan. Selama itu belum, berarti itu ya kita seperti belum pernah melakukan sesuatu. Nah, terus caranya gimana? Kan pertanyaannya ya. Nah, ini juga nanti. Jadi biasanya itu yang kalau dia itu yang lama itu bukan topik tadi sudah nggak passionnya gitu ya. Terus kita itu merasa gini, penelitian saya itu nanti banyak manfaatnya enggak ya, bisa digunakan enggak ya untuk berbagai bidang. Ya pasti itu akan sangat sulit. Tidak ada satu penelitian itu sebenarnya yang benar-benar akan bisa bermanfaat untuk semua bidang. Jadi kita harus memikirkan satu topik skalanya itu kecil nggak apa-apa, tapi kita bisa fokus dalam gitu ya, meneliti itu sedalam mungkin, tapi dia mestinya akan bisa membawa pengaruh yang besar kepada penelitian kita. Jadi bukan penelitian itu yang luas gitu ya, terus bermanfaat untuk banyak bidang, itu bisa. Tetapi kalian Bapak Ibu harus ingat bahwa apa? Kita itu kan batas waktu tadi harus lulus berapa semester? 3 atau 4 kalau S2. Kalau S3 ya 6 semester kan gitu, atau 3 tahun. Nah, kalau kita penelitian yang gede-gede itu bisa, tapi lulusnya 7 tahun. Apa mau? Lulus 7 tahun? Enggak kan ya, nah itu. Jadi itu harus juga dipikir. Nah ini tadi tugas saya di sini ya, bagaimana supaya lancar gitu ya penelitiannya, terus lulus tepat waktu. Yang pertama gitu ya, saya ini sebenarnya bukan tadi kalau judulnya tadi kan mengelola penelitian gitu ya, saya nggak paham terus terang ya, penelitian jelas itu yang bukan bidang saya nggak terlalu paham. Tetapi ada satu trik gitu ya, yang pertama yaitu bahwa saya tujuan kuliah. Jadi Bapak Ibu sekarang mau kuliah di sini maunya apa? Belajar kuliah. Nah, kalau sudah tahu berarti, kalau sudah semangat tahu berarti pasti harusnya apa? Ya rajin gitu ya, rajin ke kampus, jangan rajin ke tempat yang lain kan gitu ya. Rajin ya kuliah, ya penelitian, ya menulis, kemudian mengerjakan tugas sebaik-baiknya. Yang keempat itu adalah manajemen waktu. Nah, seringkali yang menjadi tidak selesai tepat waktu di S2 dan S3 itu adalah masalah manajemen waktu. Nah, ini yang mulai sekarang, tadi saya minta Bapak Ibu juga mulai browsing artikel di jurnal, kemudian cari topik, tapi juga nanti ulang coba dibuat semacam timetable gitu ya. Semester ini saya apa yang harus saya kerjakan, semester 2 apa yang harus saya kerjakan, semester 3 apa yang harus saya kerjakan. Begitu yang magister, yang S3 juga sama. Jadi buat target waktu yang mana nanti itu akan mendorong menyemangati kita semua untuk supaya lulus tepat waktu. Karena itu kita berjanji pada diri kita sendiri. Kalau kita janji ke orang lain mungkin kadang-kadang kan masih kelas-kelas gitu ya. Nah, tapi kalau janji ke diri sendiri ya kita kan malu ya. Masa janji ke diri kita sendiri kita nggak terlatih. Itu. Jadi kunci utama yang kedua itu adalah memanajemen waktu. Ini sangat sulit. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dekan, Bapak Ibu mungkin ada yang bekerja, gitu ya. Nah, bekerja di instansinya masing-masing. Saya tidak tahu ya, silakan. Atau mungkin yang bagi magister itu juga karena sudah lulus S1, mungkin juga sekarang sambil bekerja mengambil S2 atau magister.
Nah, kita harus bisa memanajemen waktu ini. Kapan kita harus bekerja di luar akademis, kapan kita harus melaksanakan penelitian kita. Jadi saya pribadi pernah membimbing kalau di S2 itu mungkin sekitar 20 lebih mahasiswa. Kalau di S3 itu memang baru 5 mahasiswa yang lulus, yang 3 saat ini dalam proses. Nah, kalau yang di S2 itu dari 20 sekian tadi, itu yang lulus 3 semester itu pernah itu 2. Yang lulus 4 semester itu mungkin sekitar sekitar 12 atau 13 mahasiswa. Yang sisanya itu di atas 2 semester, di atas 2 tahun atau 4 semester. Tapi biasanya masalahnya kenapa dia tidak bisa lulus di 2 tahun itu, problemnya yang lain-lain lagi. Manajemen waktunya kurang bagus atau ada kendala-kendala di luar kuliah. Nah, saran saya gitu ya, kalau memang ada kendala di luar perkuliahan, tolong bisa segera disampaikan ke Bapak Ibu pembimbingnya, baik di tesis maupun disertasi, atau langsung bisa ke ketua program studi atau ketua departemen. Yang penting harus ada komunikasi dari kita gitu ya, selaku mahasiswa di program pasca ini dengan yang ada di program studi departemen ataupun di fakultas. Jika ada masalah itu harus bisa kita sampaikan dan kita coba untuk selesaikan. Saya kira program studi tidak akan pernah membiarkan mahasiswanya punya kendala, ya. Jadi akan berusaha nanti dicoba dibantu dari segi apapun sebenarnya. Dan kuncinya juga jangan sampai Bapak Ibu itu merasa malu gitu ya, saya punya masalah begini dididik. Nah, akhirnya apa, kendalanya adalah di penelitian. Jadi bukan penelitian di labnya sebenarnya bermasalah, tapi penelitiannya sendiri gitu ya, di luar akademik. Nah, itu pengalaman saya selama membimbing di S2. Nah, kalau yang di S3 gitu ya, kalau di matematik kemarin yang lulus dari 5 orang itu yang lulus tepat waktu 3 tahun itu 1 orang, yang lulus 3,5 tahun itu 2 orang, yang ada 1 4 tahun, kemudian ada 1 lagi 5 tahun. Jadi dari pengalaman saya membimbing di situ, memang kunci utamanya tadi adalah di manajemen waktu dan juga masalah komunikasi dengan Bapak Ibu tim promotor. Jadi yang lulus 1,5 tahun untuk yang S2 atau lulus 3 tahun untuk program dokter, itu memang kita sudah punya manajemen waktu ya, timingnya dari mulai awal Bapak Ibu masuk itu kita program. Jadi semester 1 harus begini, 2 begini, 3 begini dan seterusnya. Kemudian masalah-masalah di luar itu kita konsultasikan juga. Jadi kita usahakan bahwa kita sebagai pembimbing itu bukan hanya sebagai pembimbing di akademik, di penelitian yang harus Bapak Ibu selesaikan di tesis maupun disertasi. Tetapi juga seringkali rasa chemistry kekeluargaan itu juga menjadi pemicu ya, penyemangat juga untuk kita bisa segera menyelesaikan penelitian. Jadi saya kira kalau untuk penelitian yang memang benar-benar penelitian di lab itu sebenarnya tidak, ya ada lah ya mungkin beberapa masalah di 1-2 mahasiswa di fakultas MIPA ini gitu. Tapi biasanya terkendala menjadi tidak selesai tepat waktu itu bukan di akademisnya, tetapi di luar akademis. Jadi itu yang mungkin triknya ya. Kalau saya diminta untuk bagaimana mengelola penelitian supaya lulus tepat waktu, cirinya satu aja, gitu ya, kita manajemen waktu dan saling komunikasi dengan dosen atau tim pembimbing. Ya, kalau topik dan mengelola penelitian sama, ya. Tapi juga ada hal lain sebenarnya yang menjadi penghambat. Seringkali di S2 S3 itu ini tidak menguasai metode, tapi sebenarnya metode ini pasti bisa diselesaikan di semester 1 sebenarnya. Karena Bapak Ibu pasti semester 1 kan masih ada yang kuliah ya. Tapi kalau tidak bisa mungkin bisa sambil jalan di semester 1. Nah, software ini biasanya nanti kalau kita menguasai itu biasanya harus banyak belajar sendiri. Effortnya nanti yang harus dikembangkan termasuk di sini bahasa Inggris juga. Jadi beberapa dari mahasiswa saya yang memang kemarin di S2 ataupun S3 itu tidak bisa lulus tepat waktu, terkadang memang terkendala di penulisan. Jadi menulis artikel itu ya masih ada kekurangan terus itu, atau syarat-syarat itu ya mungkin saya yang lupa juga, mungkin nanti Bapak Ibu kaprodinya nanti bisa mengingatkan juga. Di S2 dan S3 mungkin ada beberapa mahasiswa yang
syaratnya itu mungkin masih ya tidak apa-apa masuk dulu gitu, ada nggak ya? Mungkin dari tes TPA atau dari bahasa Inggris gitu ya. Misalnya syaratnya harus sekian. Oh masih kurang, sudah pernah tes, masih kurang, ya nggak apa-apa masuk dulu. Nah itu biasanya lewat-lewat gitu ya. Waktu mau ujian baru belajar TOEFL lagi. Jadi bagi yang hari ini belum lulus syarat administrasi itu dan masih diperkenankan masuk dan dapat, tolong segera diselesaikan ya. Nah ini ya, jadi tentunya nanti program studi ataupun fakultas FIPA pasti akan melakukan hal yang di sini ya, bisa menentukan dosen pembimbingnya. Jadi sebisa mungkin nanti mungkin bisa menemui Bapak Ibu Kapolri, nanti siang kan ada kegiatan dengan Kapolri ya. Nah nanti itu mungkin bisa langsung didiskusikan apakah kira-kira kita bisa mendapatkan dosen pembimbing di semester 2. Memperbanyak pada penelitian tentunya ya, fakultas FIPA nanti akan. Jadi penelitian kita gitu ya, sebaiknya yang kita katakan nanti itu tetap di dalam ranah penelitian Bapak Ibu dosen pembimbing. Jadi jangan sampai nanti selain satu tadi itu passion kita, itu saya senang sekali yang ini gitu ya. Tapi Bapak Ibu pembimbing kita itu sebenarnya passionnya nggak di sana. Nah itu sebenarnya kita juga harus bisa membuka diri gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah memilih Bapak atau Ibu ini jadi pembimbing gitu ya, ternyata beliaunya memang bukan di situ penelitiannya, ya kita coba harus buka diri. Berarti kita coba mencari Bapak Ibu pembimbing yang lain yang memang kompetennya di sana. Jadi jangan memaksakan hal yang Bapak Ibu pembimbing kita nanti itu tidak kompeten di sana gitu. Karena saya pikir ada di kami ya pernah pengalaman itu. Jadi antara mahasiswa dan dosennya itu nggak klop. Jadi nggak ada apa ya. Kalau orang sekasar itu kan harus cocok gitu ya. Jadi nanti pembimbingnya ke kiri, mahasiswanya ke kanan. Karena tadi nggak klop kan di penelitiannya. Nah Bapak Ibu pembimbingnya tidak bisa mengarahkan karena memang itu belum bukan kompetensinya. Nah mahasiswanya mau dibimbing karena dia merasa pokoknya saya memilihnya Bapak atau Ibu ini tanpa melihat penelitian, gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita melihat penelitian dari Bapak Ibu pembimbing kita. Nah itu caranya bagaimana ya Bapak Ibu bisa melihat hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu calon pembimbing kita itu kan sudah banyak yang bisa lihat dari sekolah, gitu ya, macam-macam lah. Nanti kita bisa lihat hasil kita itu. Kemudian tentunya nanti saya kira Prodi ataupun fakultas akan bisa melaksanakan workshop ataupun simulator ya pelaksanaan penelitian kita. Nah, atau dalam penelitian tesis ini apa? Ada student semua itu ya, supervisor itu pembimbingnya tadi, kemudian ada penguji. Jadi jangan lupa nanti kita sudah klop sama Bapak Ibu pembimbing kita, masih ada satu penguji lagi ya, examiner-nya yang akan mengakses pekerjaan kita itu dengan secara kritis. Ya. Jadi belum tentu yang kita kerjakan ini sudah sesuai. Pembimbing kita bilang begitu kita uji, ternyata penguji menyampaikan ini belum sesuai. Nah, satu hal yang harus kita pegang di sana adalah bahwa kita harus terbuka. Jadi bukan berarti nanti oleh penguji disampaikan ini belum sesuai, ini belum cocok, ini tidak layak atau belum layak, ya. Nah, kita tinggal menyampaikan sebenarnya dengan argumen kita seperti apa. Itu tadi makanya dari awal kalau kita melakukan penelitian harus jelas, ya kan, topiknya apa, yang mendukung kita dari studi literatur itu buktinya apa saja. Nah itu harus bisa kita tunjukkan saat kita diuji oleh Bapak Ibu penguji gitu ya, baik yang dari dalam MIPA dan UB ataukah dari luar UB. Terutama untuk Bapak Ibu yang ada di program studi doktor, karena nanti kalau di program studi doktor itu ada satu penguji eksternal yang itu adalah di luar UB dan juga di luar instansi tempat Bapak Ibu saat ini bekerja. Nah itu memang akan benar-benar menilai disertasi kita layak atau tidak untuk bisa diterima sebagai penelitian disertasi. Kalau S2, level S2 belum ya, tidak diwajibkan ada penguji eksternal. Walaupun mungkin pernah juga dari salah satu prodi itu ada penguji yang dari eksternal karena memang kompetensi beliau itu di situ, dan mungkin penguji dari dalam itu
memang bermanfaat bisa. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu takut gitu ya. Waduh nanti ada pengujian gitu ya, tidak perlu. Yang penting kita sudah dari awal itu memang yakin bahwa penelitian kita ini baru dan didukung oleh literatur dan penelitian kita. Ya, nah, ini adalah semacam bicara gitu ya, jadi dari mahasiswa tadi kita gitu ya, kemudian ada komisi, ada supervisor. Dari supervisor itu tentunya nanti akan ada manajemen ya, dari yang membimbing kita, tempat kita saling berdiskusi ya, curhat gitu ya. Jadi mungkin nanti silakan dipraktekkan gitu, karena itu pengalaman saya. Jadi selama saya membimbing yang cepat-cepat gitu ya, itu adalah kita memang punya semacam ya kita di chemistry gitu ya, antara pembimbing dan mahasiswanya gitu. Jadi tidak menempatkan, saya pribadi tidak pernah menempatkan saya ini pembimbing, saya pasti lebih tahu dari mahasiswa, maka saya pasti lebih benar dari mahasiswa saya. Nah itu sebenarnya pengalaman saya saja gitu. Jadi kalau saya belum bisa, saya sampaikan ke mahasiswanya misalnya, oh kita pelajari bersama-sama, ini baru bagi saya akan coba juga belajar. Nah Bapak Ibu juga sama. Jadi hanya mungkin nanti tinggal kita menyampaikannya kepada Bapak Ibu di kita. Ya, jadi akan ada satu hal penting lainnya sebagai penutup saya mungkin ya. Jadi mungkin nah pembelajaran di pasca itu bukan hanya sekedar pembelajaran semata, ya, tetapi juga menjadi bagian dari pengembangan ilmu. Itu tadi makanya dari awal saya sampaikan bahwa jangan sampai kita studi di S2 dan S3 ini hanya sekedar untuk mencari ijazah. Ya, karena kita di sini adalah bagian dari pengembangan ilmu. Ya, bukan mencari satu ilmu di kelas. Jadi dosen ajar, kemudian Bapak Ibu ini diberi materi, presentasi, dapat nilai, selesai gitu ya. Tetapi kita sebenarnya yang lebih utama itu adalah pada laboratorium. Nah laboratorium di sini terus saya kasih tanda kutip karena di Fakultas FIPA ini laboratoriumnya tadi kan banyak ya, yang disampaikan tadi kan ada 51 lab. Nah kalau di biologi, kimia, fisika mungkin jelas ya, labnya itu lab fisik gitu ya, ada lab apa gitu ya. Tapi kalau di matematika itu tidak ada, namanya lab aljabar gitu ya, laboratorium aljabar. Nah aljabar itu labnya seperti apa gitu? Apa? Nggak ada lab fisiknya, nggak ada ya, hanya ruangan, ada meja, kursi, gitu, komputer, selesai. Nah jadi lab ini bisa lab fisik, bisa yang non fisik. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Dekan ada 51, kalau Bapak Ibu nanti mencari labnya benar-benar 51, kalau di departemen matematika mungkin nggak ada ya. Kalau di departemen matematika yang kelihatan hanya lab komputer, jadi labnya ada komputernya gitu kan ya. Kalau di lab yang lain analisis, aljabar, lab aktuaria pun itu tidak ada bentuk komputer apa itu tidak ada, hanya meja sama kursi. Tetapi yang bekerja di situ adalah pikiran kita. Ya, jadi virtual gitu ya. Nah, tetapi kalau di fisika nggak ada gitu ya. Biologi juga ada. Makanya saya kasih lab ini adalah laboratorium. Jadi kita selalu ada di lab selama kita menuntut ilmu di program pasca. Jangan pernah harapkan bahwa kita hanya di dalam kelas. Ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini mahasiswa pasca merupakan mitra kerja dosen. Jadi untuk pengembangan ilmu tadi kita ada mitra. Ya. Tidak ada dosen mahasiswa itu searah gitu ya, tetapi kita adalah dua arah. Nah itu nanti yang akan sebenarnya saya garis bawahi itu yang akan mempercepat kita di dalam proses studi kita di program sarjana. Karena kita nanti dituntut tidak hanya mengembangkan ilmu, tetapi dituntut kalau bisa kita juga bisa mengembangkan produk inovasi dari karya ilmiah. Nah tentunya ini jika memang dibutuhkan, kita memang perlu bekerja sama ya, ada hilirisasi bersama di disiplinas akademika ini gitu ya. Jadi mungkin tidak ada juga lagi nanti pengkotak-kotakan antara matematika, fisika, kimia, biologi. Seperti tadi saya sampaikan bidang saya matematika biologi. Mungkin selama ini saya belum pernah masuk di dalam lab biologi untuk benar-benar mencari data yang sesuai dengan penelitian saya. Tapi ke depan kita harapkan bahwa hilirisasi ini akan terjadi
khususnya lebih dahulu bisa kita mulai di fakultas. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan akan saya sampaikan ini Bapak Ibu bisa menggarisbawahi ya. Yang pertama tadi harus ada passionnya, semangatnya itu ya. Yang kedua manajemen waktu. Yang ketiga adalah selalu berkomunikasi dengan dosen pembimbing. Masalah akademis, masalah kita itu bisa atau tidak itu sebenarnya masalah yang besar. Kita mahasiswa yang menguasai semua teori, semua metode, tapi kita tidak pernah berdiskusi, berkonsultasi dengan Bapak Ibu pembimbing kita, itu pun pengalaman tidak bisa selesai tepat waktu. Jadi kuncinya di sana. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tapi kalau ada pertanyaan mungkin silakan. Ya, monggo Bu, bisa untuk bertanya. Mungkin Bu Is tetap stay dulu ya.